Selamat datang di video pembelajaran keempat. Di video kali ini kita akan membahas bersama mata kuliah teori bilangan, khususnya mengenai faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari FPB. Faktor persekutuan terbesar atau yang biasa disingkat dengan FPB dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Nah, untuk mencari FPB kita dapat menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu cara sederhana. Biasanya cara ini digunakan untuk mencari FPB dari bilangan-bilangan yang kecil. Kemudian yang kedua yaitu cara faktorial. Nah, cara ini biasanya digunakan untuk mencari FPB dari bilangan-bilangan yang besar. Nah, yang pertama yaitu kita akan mencari FPB dengan menggunakan cara sederhana. Di sini kita akan mencari FPB dari 12 dan 20. Nah, ini yang pertama. Berikutnya kita harus mengetahui faktor dari 12. Faktor dari 12 yaitu bilangan-bilangan yang habis membagi 12. Misalnya di sini 1, 12 dibagi 1 menghasilkan 12. Kemudian 12 juga dibagi 2 menghasilkan 6. Jadi bilangan-bilangan ini adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi 12. Oke. Kemudian berikutnya kita akan mendaftarkan juga faktor dari 20. Nah, jadi faktor-faktor dari 20 di sini ada 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Oke, setelah kita mengetahui faktor-faktor dari 12 dan juga 20, kita perhatikan ternyata ada beberapa pasangan faktor yang sama. Yaitu misalnya di sini ada 1. Jadi di 12 juga mempunyai faktor 1, 20 juga mempunyai faktor 1. Kemudian 2. Jadi di sini ada 2, di sini juga ada 2. Nah, berikutnya 4. Jadi di sini ada 4, di sini juga ada 4. Jadi kita mempunyai 3 pasangan faktor yang sama. Nah, karena di sini kita akan mencari FPB, jadi otomatis kita akan memilih faktor yang paling besar. Nah, jadi di antara 3 pasangan tadi, 1, 2, dan 4, yang akan kita pilih yaitu yang paling besar, 4. Jadi faktor dari 12 dan 20 yang terbesar adalah 4. Oke. Nah, jadi atau dalam kata lain dapat kita katakan bahwa FPB dari 12 dan 20 yaitu 4. Oke, berikutnya kita akan mencari lagi FPB dari 15 dan 25. Nah, di sini kita mempunyai faktor dari 15, ada 1, 3, 5, dan 15. Kemudian ada faktor dari 25 yaitu 1, 5, dan 25. Nah, di sini ada 2 pasang faktor yang sama yaitu 1 dan 5. Jadi yang akan kita pilih yaitu yang paling besar yaitu 5. Jadi faktor dari 15 dan 25 yang terbesar adalah 5. Atau dalam kata lain dapat kita nyatakan FPB dari 15 dan 25 yaitu 5. Oke, berikutnya kita dapat menggunakan juga cara kedua yaitu cara faktorial, di mana cara ini biasanya digunakan untuk bilangan-bilangan yang relatif besar. Misalnya di sini kita akan mencari FPB dari 147, 189, dan 231. Baik, ada 5 langkah yang akan kita lakukan di sini. Yang pertama yaitu kita akan membuat pohon faktor dari ketiga bilangan tersebut. Jadi di sini ada 147, 189, dan 231. Nah, jadi di sini kita buat pohon faktornya.
Untuk yang 147 kita cari bilangan paling kecil yang dapat dibagi dengan 147. Kita mulai dari 2. Nah, ternyata 2 tidak akan habis membagi 147. Atau dalam kata lain 147 tidak dapat dibagi 2 karena 147 bukan bilangan genap. Oke, kita cari lagi 3. Nah, ternyata 147 dapat dibagi dengan 3, menghasilkan 49. Berikutnya kita cari lagi bilangan terkecil yang dapat dibagi dengan 49, yaitu 7. Nah, 49 dibagi 7 menghasilkan 7. Cara yang sama juga kita lakukan untuk bilangan 189 dan 231. Nah, berikutnya jika kita sudah membuat pohon faktornya, kita akan menyusun bilangan dari pohon faktor atau kita akan menyusun faktorialnya. Ingat, untuk mengetahui faktorial, kita dapat mengetahuinya dari pola yang berbentuk seperti huruf L. Nah, jadi seperti ini ya, bentuknya seperti huruf L. Ini adalah faktorialnya. Kemudian ini juga dan yang ini. Nah, jadi yang pertama untuk 147 di sini ada 3 dan 7 sebanyak 2 kali, sehingga dapat kita nyatakan 3 pangkat 1 dikali 7 pangkat 2. Ini ya, 3 pangkat 1 dikali 7 pangkat 2. Nah, untuk 189 di sini ada 3 sebanyak 3 kali dan 7 sebanyak 1 kali. Jadi dapat kita nyatakan 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 1. Oke, berikutnya di sini ada 3 1 kali, 7 1 kali, dan 11 1 kali. Jadi dapat kita nyatakan 3 pangkat 1 dikali 7 pangkat 1 dikali 11 pangkat 1. Oke, setelah kita mendaftarkan faktorialnya, kita akan mencari faktor sekutunya. Nah, di sini faktor sekutunya yaitu 3 dan 7, karena 3 ada di semua faktorialnya, 7 juga ada di semua faktorialnya. Kita ambil bilangan dasarnya saja. Misalnya di sini 3 pangkat 3, kita ambil 3 saja. Jadi ambil bilangan dasarnya. Kemudian di sini 7 pangkat 1, 7 pangkat 2, kita ambil bilangan dasarnya yaitu 7. Nah, jadi ada 3 dan 7. Oke, berikutnya bilangan 3 dan 7 ini kita kalikan. Nah, jadi 3 ini dapat kita nyatakan dengan 3 pangkat 1, kemudian 7 juga 7 pangkat 1, sehingga 3 pangkat 1 dikali 7 pangkat 1 yaitu 21. Nah, dengan demikian ini adalah FPB-nya. Jadi, FPB dari 147, 189, dan 231 adalah 21. Dengan kata lain, tidak ada bilangan yang lebih besar dari 21 yang dapat membagi habis bilangan 147, 189, dan 231. Nah, jadi 3 bilangan ini pembagi yang paling besar yaitu 21, di mana 21 ini dapat dibagi dengan 147, 189, dan juga 231 ya. Oke, berikutnya, nah ada yang namanya algoritma Euklidian. Nah, jadi Euclid ini atau yang biasa dikenal dengan salah satu tokoh geometri ya. Jadi mempunyai sebuah algoritma untuk menemukan FPB. Oke, misalkan di sini kita mempunyai A dan B yaitu dua bilangan yang tidak sama. Nah, kita akan mencari FPB dari kedua bilangan tersebut. Oke, ini adalah algoritmanya. Jadi ada bilangan A, bilangan B. Nah, untuk lebih memahaminya, kita bahas contoh soalnya. Oke, misalnya di sini yang pertama kita akan menentukan FPB dari 9.800 dan 180. Nah, jadi bilangannya relatif besar ya. Oke, jawabnya. Nah, pertama kita lihat bilangan 9.800. Oke,
9.800 dan 180 kita kaitkan. Nah, jadi 9.800 itu adalah hasil dari penjabaran 180 dikali 54 ditambah 80. Nah, jadi kuncinya kita berangkat dari sini ya. Nah, jadi 180 kira-kira akan dikalikan dengan berapa agar mendekati 9.800. Kemudian sisanya dijumlahkan dengan 80. Oke, berikutnya di sini kita lihat proses kedua yaitu 180. Ya, jadi 180 akan kita proses di proses selanjutnya 180. Nah, di sini di ujung sini ada 180, di sini ada 80. Kedua ini akan kita kaitkan. Nah, jadi 180 itu diperoleh dari 80 dikali 2 ditambah 20. Oke, berikutnya dengan cara yang sama, di sini di ujung-ujungnya ada 80 dan 20, sehingga di sini 80 diperoleh dari 20 dikali 4. Nah, jadi mereka saling berkaitan. Oke. Nah, sehingga kemudian proses ini sudah tidak menghasilkan sisa lagi di belakang. Di sini masih ada sisa, ini masih ada sisa. Nah, di sini sisanya sudah habis. Ketika prosesnya sudah seperti ini, maka bilangan di sini akan kita pilih menjadi FPB. Jadi FPB dari 9.800 dan 180 yaitu 20. Oke, contoh berikutnya. Misalnya kita akan menentukan FPB dari 10.587 dan 534. Nah, kita berangkat dari mengaitkan ini dan ini. Ternyata 10.587 itu diperoleh dari 534 dikali 19 ditambah 441. Jadi ini sisanya. Oke, di sini ujung kiri dan ujung kanan akan kita kaitkan. Di sini 534 ternyata diperoleh dari 441 dikali 1 tambah 93. Oke, jadi masih menghasilkan sisa. Kita lanjut terus sampai proses berikutnya. Sekarang kita masuk pada proses ketiga. Kita akan mengaitkan 441 dan 93. Nah, di sini ternyata 441 diperoleh dari 93 kali 4 tambah 69. Nah, masih menghasilkan sisa yaitu 69. Berikutnya akan kita kaitkan antara 93 dan 69. Ternyata 93 diperoleh dari 69 dikali 1 ditambah 24. Oke, berikutnya kita kaitkan 69 dengan 24. 69 diperoleh dari 24 kali 2 tambah 21. Nah, berikutnya kita kaitkan 24 dengan 21. 24 diperoleh dari 21 kali 1 tambah 3. Nah, kemudian karena masih menghasilkan sisa, kita lanjutkan lagi prosesnya. Akan kita kaitkan 21 dan 3. Ternyata 21 diperoleh dari 3 kali 7 dan di sini sudah tidak ada lagi sisanya ya, sudah tidak menghasilkan sisa. Sehingga prosesnya berhenti sampai di sini dan ditemukan bahwa FPB-nya yaitu 3. Jadi, FPB dari 10.587 dan 534 yaitu 3. Oke, cukup sekian saja untuk video kita yang keempat ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.